Stefanian, ketemu lagi dengan saya dalam program Bincang-Bincang di Interview. Kali ini saya bertamu ke rumah seorang politikus muda. Dia sekarang menjabat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini setara sebenarnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi berbeda kamar. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu melalui jalur partai politik, tapi kalau Dewan Perwakilan Daerah itu melalui jalur independen atau biasa dikenal juga dengan senator. Saya sekarang di rumah sang politikus muda, namanya Sultan Bakhtiar Najamuddin. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pokoknya selalu sehat. Kita akan ngobrol agak serius ya, agak berat. Wah, jangan berat-berat. Saya terpaksa memanggil narasumber saya ini dengan sebutan Bang karena sangat tidak pantas disebut Bapak. Usianya masih muda, kelahiran Bengkulu tahun 1979, jadi masih 42 tahun. Dan salah satu prestasi karir publiknya adalah dia pernah pertama kali menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009 ya. Dari tahun 2009, kemudian tahun 2015 menjabat Wakil Gubernur Bengkulu. Kemudian menjabat Dewan Perwakilan Daerah lagi tahun 2019. Pernah mencalonkan gubernur ya, Bang ya? Iya. Kabarnya dulu waktu pertama kali merantau ke Jakarta itu kerjanya jadi tukang servis AC. Waktu itu pertama kali. Jadi saya bawa-bawa, saya ke rumah-rumah sekian tahun. Tapi cepat juga. Jadi saya selalu berpikir itu agak out of box. Saya sama abang saya. Pada saat yang sama kita foundernya, kita yang paling awal, kita servis AC, tapi dalam waktu yang bersamaan secara cepat kita sudah berpikir tentang industrinya. Makanya kita bangun, kita import barang AC waktu itu. Habis itu kita brand sendiri, jadi cepat. Kemudian kita sewakan AC sampai kita bikin sendiri assembly-nya. Jadi saya selalu berpikir ada opportunity cepat di tempat. Sekarang saya mau masuk ke inti obrolan kita. Bang Sultan beberapa pekan lalu agak kencang ya, kritiknya tentang Omnibus Law setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa produk hukum ini inkonstitusional bersyarat. Bang Sultan waktu itu bilang ini produk hukum yang tidak lazim. Maksudnya apa itu? Dan kenapa baru saat itu ngomongnya? Iya, jadi begini. Saya termasuk sebenarnya yang mendukung ya. Saya termasuk yang mendukung percepatan ya, investasi, kemudian percepatan ekonomi kita. Nah, salah satunya itu dianggap oleh eksekutif sekarang, katakanlah dari yang berkuasa sekarang, salah satu pintunya adalah bagaimana menyederhanakan semua produk perundang-undangan dalam satu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di situ berangkatnya sepakat. Nah, hanya saja memang dari awal ini undang-undang Omnibus Law memang sudah banyak perdebatan, baik dari prosesnya maupun substansinya. Termasuk di DPD sendiri kita beberapa kali meminta agar RUU ini kalau bisa sih secara proses dan substansi banyak mendengarkan pihak-pihak
tidak hanya kita yang di parlemen, tidak hanya yang di eksekutif, tapi civil society, kaum buruh, kemudian mahasiswa. Nah, dari situ makanya pada saat kemarin MK memutuskan bahwa ada yang harus dikoreksi, sebenarnya dari awal itu yang kita sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini produk yang tidak lazim? Karena memang di sistem perundang-undangan kita, ya, saya lupa namanya undang-undang 11 nomor tahun 2012 atau yang itu mengatur sistem atau tata cara atau mekanisme lahirnya perundang-undangan. Kita tidak mengenal yang namanya omnibus law itu, dan itu kan makanya aneh kan, ini barang apa gitu. Nah, dan ini juga pernah diterapkan di banyak negara ya yang menganut sistem common law seperti Amerika. Kemudian kalau yang di ASEAN ada kalau nggak salah Filipina, Thailand. Dan untuk beberapa hal ini sukses. Makanya saya sampaikan bahwa secara prinsip saya pribadi ya justru kita setuju. Ini baik untuk bangsa, ini baik untuk masyarakat, ini baik untuk daerah. Hanya saja dari proses awalnya dan substansi itu yang kita melihat bahwa pasti ini akan sedikit menimbulkan masalah. Dan ternyata MK mengkonfirmasi itu. MK membuat keputusan yang sebenarnya dari awal kita pun sudah tahu bahwa ini pasti akan digugat, ini pasti akan isu. Nah, Proses salahnya di mana waktu itu? waktu yang sangat singkat untuk melahirkan undang-undang tersebut sampai ketok palu itu yang dari awal sebenarnya kita lihat bahwa ini undang-undang memang extraordinary betul, sehingga sepertinya agak dipaksakan harus cepat ketok palu. Padahal suara itu masih banyak, suara dari mahasiswa, suara dari buruh, suara dari orang-orang daerah yang melihat bahwa ini nanti kewenangan kami daerah akan dilucuti ya, atau nanti posisi buruh seperti apa ya, seperti apa. Nah, ini kan suara yang belum clear di luar, tapi keburu diketok. Nah, itu yang memang ya akhirnya MK melihat ini sebuah atau sesuatu yang harus dikoreksi. Kalau idealnya kira-kira butuh berapa lama ya proses pembahasan undang-undang yang sedemikian kompleks itu? Sebagai contoh, satu produk apakah dia RUU inisiatif DPD atau inisiatif DPR atau itu inisiatif dari eksekutif pun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun belum selesai karena memang berdebatnya lama sekali. Bahkan ada yang hitungannya contoh DPD sekarang itu sudah masuk lagi di prolegnas itu RUU Kepulauan atau ada RUU Badan Usaha Milik Desa, itu sudah bertahun-tahun belum selesai karena memang banyak hal yang harus disinkronkan di situ. Nah, apalagi ini omnibus law yang itu bukan mengkodifikasi tapi mengkonsolidasikan semua peraturan perundang-undangan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, saya sempat diskusi dengan beberapa ahli hukum, dia bilang ini tidak gampang meskipun niatnya baik. Makanya saya melihat pada saat cepat sekali ya. Nah, tentu ya pada saat itu dengan kewenangan yang sangat terbatas kami juga ya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat ini pasti nanti rawan gugatan. Nah, idealnya sih memang disiapkan waktu yang cukup ya, ideal untuk sebuah undang-undang dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik, kemudian prosesnya juga tidak seperti mengejar target lah gitu. Kalau Anda bilang waktu itu putusan MK ini sebenarnya menjawab pertanyaan atau pertanyaan dari daerah, maksudnya gimana? Jadi gini bro, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat proses pembahasan mau melahirkan RUU Omnibus Law itu kan perdebatan di luar kan banyak, bahkan ada yang demo kan, berarti ada masalah di luar, ada aspirasi yang belum clear, ada ada usulan atau ada kegelisahan teman-teman baik itu orang daerah, kemudian mahasiswa, buruh dan lain-lain ya. Nah, dengan putusan MK ini minimal itu mengkonfirmasi bahwa lembaga pengadilan atau namanya MK
sebagai lembaga tinggi negara yang memang ditugaskan untuk mengkoreksi undang-undang, itu terkonfirmasi bahwa benar antara yang disuarakan sama publik selama ini, dari publik daerah maupun buruh dan lain-lain, dengan keputusan yang kemarin bahwa ini undang-undang ada masalah. Dari situlah yang saya bilang ada harapan bahwa tuntutan yang kemarin, aspirasi yang kemarin masih mengganjal. Kemudian ada putusan MK yang memang mensyaratkan bahwa undang-undang ini harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, disitulah saya bilang titik pertemuan antara yang dipermasalahkan dulu dengan jawaban dari putusan. Oke, Bang, saya mau pindah ke topik yang lain yang belakangan agak lebih keras lagi disuarakan oleh DPD tentang amandemen kelima. Yang paling disorot itu adalah usulan tentang calon presiden independen. Sebenarnya apa dasarnya DPD mengusulkan itu? Nah, kita lihat sendiri bahwa konstitusi kita pasca reformasi itu harus ada yang dikoreksi, ya, harus ada yang diluruskan. Kita dulu setuju bahwa orde lama itu ada masalah, orde baru ada masalah. Masalah inti dari orde lama dan orde baru adalah kekuasaan yang tidak dibatasi. Makanya dikoreksi, lahirlah orde reformasi. Di satu sisi contoh, di satu sisi demokrasi kita, konstitusi kita, undang-undang itu sudah memperbolehkan calon kepala daerah itu dari independen, wali kota, bupati, gubernur. Tapi di sisi lain, konstitusi kita mengamanahkan bahwa calon presiden itu harus melalui partai politik. Dan bukan hanya berdiri di situ, partai politik atau gabungan partai politik, dan turunannya di undang-undang pemilu diatur lagi bahwa itu harus 20%. Belum lagi ada masalah dengan parliamentary threshold 4% dan lain-lain. Nah, ini menurut kami sesuatu yang harus diluruskan. Jangan di satu sisi kita mengagung-agungkan demokrasi, tapi di sisi lain kita menutup hak warga negara. Jadi kalau ditanya kenapa DPD sekarang menyuarakan salah satunya ya calon presiden independen atau parliamentary threshold 0%, kan itu hak warga negara, hak warga negara yang memang harus diperlakukan sama. Kenapa? Karena negara ini didirikan bukan karena partai politik berkumpul, karena daerah-daerah yang memang secara sukarela, kemudian sultan-sultan dulu kan, kemudian kaum muda, Jong Japa, Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Sumatera berkumpul, udah lahirlah Sumpah Pemuda, lahirnya proklamasi. Ya itu yang sebenarnya asal muasal atau cita-cita bersama mendirikan bangsa, karena Nusantara ini bersatu, tapi bukan karena partai politik. Nah, sehingga menurut saya setelah sekian puluh tahun kita merdeka, kenapa justru negara ini hanya diatur oleh partai politik? Melalui apa? Melalui konstitusi. Kita menganut sistem demokrasi, betul, salah satunya adalah partai politik. Tapi partai politik juga harus disehatkan. Jangan semuanya itu harus melalui partai politik. Dan itu sebenarnya sudah dicoba melalui pilkada. Nah, hanya saja kan kenapa hanya pilkada? Kenapa enggak juga kepemimpinan nasional juga? Potensi bangsa yang begitu besar, tokoh-tokoh yang tersebar di mana-mana, begitu punya kualifikasi, tapi tertutup pintunya karena harus melalui partai. Nah, salah satunya caranya adalah tidak ada yang lain kecuali amandemen, yaitu amandemen, menata kembali konstitusi kita, mengubahnya agar makin ideal. Kalau menurut pernyataan Pak Nono Sampono, ini aspirasi bahwa hampir 70% rakyat daerah itu menginginkan calon presiden independen. Menurut survei katanya begitu. Ini survei siapa yang survei? Begini, saya tidak mau berdebat tentang hasil survei yang disampaikannya, tapi kurang lebih beginilah. Coba lihat, kita bisa mengkonfirmasi dari yang tadi baru sampaikan itu ya. Lihatlah di setiap pilkada, termasuk di pilpres, ada yang tidak memilih itu besar sekali. Artinya kan ada yang apakah dia apolitis atau dia tidak mau ikutan sama sekali. Artinya
ada kelompok masyarakat yang sebenarnya dia agak apatis dengan partai. Dia lebih mau itu independen. Nah itu terkonfirmasi kan dari pilkada, dari pileg. Kenapa? Suara yang memilih itu kan bahkan pernah di beberapa kali pemilu, di 2 kali pemilu terakhir, itu partisipasi publik itu hanya ada yang 55%. Artinya separuhnya tidak memilih. Nah kalau tidak memilih, ya berarti kan ada masalah, ada ketidakpuasan dengan partai di sini. Nah sementara saluran satu-satunya kan parpol. Nah, dan itu berita itu baik itu sebenarnya. Itulah yang salah satu alasan kenapa kita menggaung-gaungkan bahwa ya harusnya sih konstitusi kita mengatur juga bahwa hak calon presiden independen pun itu dibuka, ya. Atau minimal betul, ya minimal betul itu presidensial threshold itu 0%. Artinya apa? Artinya ya yang paling ideal tentu bisa hak warga negara sama, calon presiden independen. Itu yang paling ideal. Meskipun dalam prakteknya silakan saja yang akan memunculkan dari partai politik, independen, pada akhirnya kan tergantung yang masyarakat yang pilih. Dan di banyak negara ada calon partai politik, ada independen. Ya itu pilihan di masyarakat. Tapi kalaulah itu dianggap sesuatu yang mungkin terlalu jauh dalam saat ini, ya minimal ada presidensial threshold yang jangan diatur. Kan legal standing partai-partai ini sama. Ya harusnya kan partai mau dia lolos parliamentary threshold atau tidak, dia punya hak dan kedudukan sama juga sebagai partai politik yang bisa mengusung. Oke, kalau tadi Bang Sultan merujuk pada pilkada yang membolehkan calon independen, kenapa presiden pilpres nggak independen juga? Kenyataannya saya nggak tahu akan berapa ya. Kenyataannya yang calon independen di pilkada itu kebanyakan kalah daripada calon-calon yang dari partai politik. Apakah ini nanti nggak akan terulang di pilpres misalnya dibolehkan calon independen? Kenyataannya yang laku dipilih itu yang dari partai politik. Oke. Yang pertama jawaban saya bahwa ada juga yang menang. Artinya ada yang menang. Oke. Kedua, bahwa pada akhirnya menang dan kalah itu hanya hasil saja. Jadi yang kami kritisi ini sebenarnya bukan karena mau siapa atau kan harus siapa, bukan, tapi sistem yang ada. Jadi kalau sistemnya sudah disiapkan, silakan saja. Mau siapapun yang bertarung, yang menang itu hanya urusan hasilnya saja. Tapi sistem demokrasi yang sudah kita buat sedemikian rupa itu mengakomodasi semua pihak. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa kalau dibuka keran calon independen itu pasti capres independen menang. Belum tentu. Bukan itu masalah kita, bukan itu. Bukan siapa atau bukan capres dari mana, tapi lebih kepada bagaimana demokrasi, bagaimana konstitusi kita itu dibuat adil. Yang penting dibuka dulu. Dibuat adil sedemikian rupa, dan ya masyarakat punya banyak pilihan, banyak opsi. Nah seharusnya sih demokrasi yang sebenar-benarnya itu ya pilihannya. Kalau misalnya presidensial threshold jadi 0%, yang sebenarnya berarti nggak ada syarat Ya. itu. Saya membayangkan ini banyak banget calon presiden. Dan apakah itu akan nanti pertama membuat masyarakat memilih, jadi bingung mana yang memilihnya, mana yang terbaik, mana yang harus saya pilih. Sementara yang sedikit aja udah bingung gitu. Memilih yang 2 aja udah bingung. Gimana kalau misalnya dibuka selebar-lebarnya 0% PT-nya gimana ya? Justru menariknya nanti di situ. Justru seperti yang perlu sampaikan tadi, ada dari sisi lain ada perspektif yang melihat itu. Tapi perspektif yang lain, pertama ibarat produk. Masyarakat disuguhi oleh banyak produk. Silakan masyarakat yang memilih yang menurut dia produk terbaik. Itu satu sisi. Kedua yang saya khawatirkan, contoh, kita berangkat dari pilpres kemarin, itu head to head, karena nggak ada pilihan lain. Head to head itu cukup berbahaya.
buat demokrasi kita, cukup berbahaya buat masyarakat kita. Kita beruntung loh punya presiden ada Pak SBY yang masih mampu mengelola demokrasi. Kita masih beruntung punya Pak Jokowi, presiden yang masih melihat bahwa konsolidasi politik itu cepat harus dilakukan, sehingga pasca perang Pilpres kemarin itu cepat. Bayangkan cepat. Bayangkan ada Pilpres head-to-head. Kemarin ada istilah apa namanya? Ada kampret, ada cebong. Dan itu dampaknya sampai hari ini. Kalau mau tahu teman-teman, sampai hari ini di kampung saya contohnya, ada yang satu rumah itu nggak mau bunyi karena pilihannya beda. Dulu milih Pak Jokowi, ada yang milih Pak Prabowo. Bahkan ada joke-nya itu sampai mereka ribut, ada yang kira-kira bercerai ya kan. Ini joke yang sebenarnya itu fakta terjadi bahwa pembelahan itu terjadi, dan itu karena apa? Sumbernya itu sistem. Nah, tapi kalau bayangkan kalau bisa banyak pilihan, artinya dia ini terpecah-pecah, tidak gumpal. Kita kan beruntung, Pak Jokowi melihat bahwa oh ini Pak Prabowo harus cepat dirangkul karena berbahaya. Dan itu pun ternyata sampai hari ini itu diam-diam api dalam sekam itu ada. Kami tahu itu. Makanya kalau tidak mengelola demokrasi pintar-pintar, tidak mengelola bangsa sebesar ini, ya selalu potensi itu ada untuk meledak-ledak itu ada. Kalau head to head atau bahkan kalau ada, bisa saja kalau dengan sistem seperti ini, oh bukan tidak mungkin bisa dibuat tunggal atau ada boneka bahkan. Nah ini kan berbahaya. Tapi kalau dibuka ruang selebar-lebarnya, ya silakan pilih, ya kan silakan pilih itu yang terbaik sehingga masyarakat tidak lagi bisa menuntut proses dan sistem sudah bagus. Proses sudah sehat, lalu apalagi masalahnya? Kalau yang terpilih si A ya sudah akui bahwa dia adalah presiden kita, karena sudah melalui sistem dan proses yang sehat. Saya sih mungkin lebih bisa dianggap setback atau mungkin bisa dianggap lebih maju lagi. Sebenarnya kalau saya berpikir pasca reformasi ini terlalu cepat kita buka keran demokrasi langsung ini terlalu cepat, sehingga one man one vote ini buat saya belum ideal. Kenapa? Makin kesini kita makin meninggalkan demokrasi esensial atau demokrasi yang betul-betul falsafah kita. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sesuai dengan pendirinya Bung Karno dan teman-teman, ya selalu mengatakan bahwa termasuk di pidato yang sangat monumental di PBB bahwa sila keempat dari Pancasila itu adalah demokrasi. Dia bilang vote demokrasi. Saya ingat betul itu. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan kekuasaan perwakilan. Ada kebijaksanaan, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Dan itulah demokrasi kita. Tapi dengan keran reformasi kemarin dipilih semua langsung, itu makin kesini Pancasila itu makin jauh dari asli. Kenapa? Karena kita tidak suka lagi bermusyawarah. Karena apa? Sistem kita sudah mengadopsi demokrasi yang menurut saya liberal. Di mana? One man one vote. Itu sudah merambah bukan hanya pilkada, pilpres, bukan hanya, tapi sudah ke organisasi. Organisasi keagamaan sekarang voting. Bayangkan. Organisasi kemahasiswaan voting. Dulu kan jarang. Dulu siapa yang pantas? Ini bagus. Sekarang udah voting saja. Nah, one man one vote itu tujuan boleh. Demokrasi langsung seperti Amerika, buat saya sih setuju, tapi bukan saat ini, bukan kemarin, tapi suatu hari ketika masyarakatnya sudah terdidik, ketika negaranya sudah kuat dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, sosial budaya, dari sisi fundamental negara kita kuat, sehingga kita tidak gampang untuk dipecah. Kalau itu tujuan. Nah, hanya saja saya kan tidak mungkin feedback bahwa konstitusi kita sudah amanah reformasi bahwa pilpres langsung, pilkada langsung. Kalau saya sih lebih setuju. Kalau mau mengelola demokrasi kita agar tidak kemana-mana, kembalikan dulu ke MPR. Saya mau kembali dulu ke masalah calon independen tadi. Anda pernah bilang bahwa dalam sistem yang sekarang ini pemimpin-pemimpin berkualitas rangkeng dulu. Itu dulu itu maksudnya partai politik. Jadi gini,
Jadi itu yang saya bilang, ada konstitusi yang harus disepakati bahwa itu yang kita jalankan sekarang. Undang-Undang Dasar 45 yang kita anut sekarang, yang produk reformasi yang sudah diamandemen 4 kali, itu mengisyaratkan atau memerintahkan bahwa calon presiden itu ya adalah orang yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi pintu atau tiket satu-satunya atau kendaraan satu-satunya ada partai politik. Nah sementara tokoh-tokoh bangsa, potensi bangsa yang begitu besar dan tersebar di mana-mana, itu tidak melulu orang partai politik. Tidak semua tokoh-tokoh hebat kita ini orang partai politik atau penentu partai politik atau ketum partai politik. Dia bukan pengurus partai, tapi dia punya kapasitas. Nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita masalahnya itu di hulu. Karena memang konstitusi kita mengamanatkan harus melalui partai politik, sementara ya kita harus fair dan jujur mengakui bahwa partai politik kita kan belum institusi partai yang sehat dan demokratis betul. Artinya ya pastilah itu ya wilayahnya ketum partai. Nah yang saya sampaikan itu bahwa ya kalau kita mau demokrasi sehat itu tidak boleh diatur-atur sedemikian rupa hanya untuk kepentingan tertentu. Harusnya dibuka aja seluas-luasnya. Karena kita sudah membuka itu kemarin. Kalau dalam bicara demokrasi sebenarnya kan tidak bisa dihindari keberadaan partai politik. Betul. Partai politik fungsinya fungsi agregasi, fungsi rekrutmen. Jadi intinya calon pemimpin yang bagus ya tetap harus diseleksi oleh partai politik. Bukankah memang begitu? Ya sepanjang sistem partai politik kita sekarang masih dalam tanda kutip ya, masih berkembang terus, masih belum ideal betul ya. Ya tetap saja akhirnya partai politik itu seperti institusi demokrasi tapi yang dikontrol. Ya harusnya kan dia institusi demokrasi yang betul-betul sistemnya itu dibuat demokratis. Siapa yang berkualitas itu ada merit sistem di situ. Nah kita sekarang harus jujur bahwa tidak seperti itu. Dan itu dikontrol oleh siapa maksudnya? Ya dikontrol sama yang punya partai lah. Ya kan? Apakah salah? Tidak juga. Tapi kan kalau kita mau jujur, kalau demokrasi yang kualitatif betul itu ya harusnya sih yang memang punya kapasitas yang paling ideal. Kemudian ya artinya saya tidak alergi dengan partai politik karena memang dia harus ada dan eksis terus, tapi bahkan harus berkembang terus. Tapi jangan tutup pintu lain untuk melahirkan pimpinan-pimpinan nasional ya dari tokoh-tokoh independen yang tidak mungkin bisa bersaing di partai politik. Karena partai politik itu rumah sendiri yang aturan mainnya ya memang harus diikuti dan dipatuhi oleh anggota partai. Nah, saya juga melihat ada gagasan yang bertolak belakang. Di satu sisi Bang Sultan sebagai pimpinan DPP menyuarakan calon independen, tapi di sisi yang lain dalam kesempatan yang lain menyuarakan presiden dipilih oleh MPR. Ya. Nah, itu gimana itu? Di satu sisi Iya betul. Iya independen tapi minta dipilih partai. Ya? Betul. Jadi mungkin dianggap itu ide gagasan yang mungkin agak anomali ya. Di satu sisi bandulnya ke kanan, kok di sisi lain ke kiri. Justru itu yang saya mau bukakan pintu ya. Seluruh tokoh, seluruh elemen bangsa bahwa pasca reformasi ada yang sudah benar, bahwa kekuasaan negara itu harus dikontrol oleh publik, harus dikontrol oleh periodisasi. Contoh presiden berkuasa, gubernur berkuasa dua periode itu langkah maju sebagai sebuah produk dari reformasi. Tapi harapan besar kita bahwa dengan sistem demokrasi langsung itu justru ya akan membuat semuanya berubah menjadi lebih baik. Ya kan indeks demokrasi kita kan semua tahu ini menurun. Artinya yang tadi sudah kita bukakan keran demokrasinya, pemilihan langsung semua, itu justru tidak simetris, bahwa demokrasinya justru bukan makin indeksnya makin tinggi, makin turun. Bayangkan ya. Kenapa saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang berpikir sit back, bahwa dianggap kalau kembali ke MPR itu adalah pro orde baru. Tidak seperti itu. Saya hanya berpikir bagaimana mengelola bangsa ini agar dia aman. Contoh,
dengan demokrasi yang dibuat langsung one man one vote, pilkada langsung, pilpres langsung, ya kita harus apresiasi bahwa ya kita hargai bahwa ya produk yang dilahirkan tidak semuanya buruk. Tapi bayangkan yang tadi saya sampaikan, bayangkan one man one vote itu buat saya dengan kondisi bangsa yang ekonominya belum baik sekali, kualitas pendidikan masyarakatnya juga belum tinggi sekali, itu demokrasinya itu jauh dari demokrasi kualitatif, jauh dari kualitas. Kenapa? Karena one man one vote. Bayangkan, ya, bayangkan demokrasi kita itu mahal sekali, tapi tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Contoh begini, dengan tidak mengurangi ya rasa hormat pada seluruh masyarakat yang lain, tapi dengan sistem demokrasi kita sekarang, siapa yang punya duit banyak yang dia berpotensi untuk berkuasa. Kenapa? Karena one man one vote. Suara orang yang tidak bersekolah sama dengan suara orang yang berpendidikan. Suara orang yang di tengah hutan yang tidak tahu tentang perkembangan demokrasi sama dengan orang yang setiap hari di kampus atau setiap hari di dunia aktivis. Artinya semua kita bikin sama rata sekarang. Keliru. Sebenarnya tidak keliru, tapi ini tujuan. Nah, kalau diberlakukan sekarang, bayangkan, demokrasi kita mahal, karena biayanya untuk menyelenggarakan pilpres itu mahal sekali. Kemudian potensi disintegrasi atau potensi untuk berhadapan-hadapan itu tinggi sekali. Apalagi tidak ada peran independen. Apalagi presidensial threshold itu sekian persen, 20%. Kalau begini caranya, daripada kita belum siap-siap betul, daripada sistem yang sekarang ini melahirkan oligarki ekonomi dan politik yang bergentayangan di mana-mana, yang masuknya lewat mana-mana saja, mending kita kontrol dulu negara ini. Lewat mana? Pilpres itu dikembalikan ke MPR. Apa masalahnya? Ya pasti memang berpotensi juga bahwa kalau kemarin itu ya rakyat yang dilibatkan, sekarang itu MPR. Sebenarnya tidak juga. Anggota MPR itu adalah yang memilih masyarakat. Makanya kita umumkan ya, kalau kembali ke MPR, Bapak Ibu sekalian, kalian di pileg nanti, kalian memilih wakil-wakil yang akan duduk di MPR ya. Ada anggota DPR, ada anggota DPD. Pastikan mereka orang terbaik yang amanah. Karena mereka lah yang akan menentukan presiden yang akan datang. Ya kan? Nah, ada demokrasi di situ, ada demokrasi ya memang ya dianggap mungkin feedback. Tapi mengontrol 700 orang di Senayan itu lebih gampang daripada mengontrol 200 juta lebih. Separah-parahnya di Senayan, berantemnya kita kerangking di situ. Jangan seret-seret dong ya masyarakat ke bakar-bakaran di jalan. Dan feeling saya mengatakan bahwa demokrasinya pasti lebih kualitatif. Kenapa? Ada perdebatan gagasan di situ. Malu dong kalau sudah jadi anggota parlemen dia ngomong asal. Makanya demokrasi yang kualitatif itu satu suara itu bisa mempengaruhi banyak orang sepanjang ide gagasannya itu benar-benar bagus dan masuk akal. Kalau sekarang tidak penting ide dan gagasan karena semua akan di-voting nanti. Makanya kembali ke MPR itu sebagai salah satu pilihan. Itu kekhawatiran saya bahwa apakah demokrasi kita akan terkontrol terus dengan sistem langsung begini. Makanya bandulnya itu pilihannya ya ada dua. Atau sudah, kalau kita tidak mau berpikir bahwa kembali ke MPR, ya sudah buka keran seluas-luasnya saja. Bahwa jangan ada lagi parliamentary threshold, atau jangan ada lagi presidensial threshold 20%, bikin 0%, atau buka keran untuk capres independen. Kalau itu fair, di satu sisi kita buka betul kerannya, ya kalau kita tidak mau sit back yang tadi. Atau kalau kita ragu-ragu dengan tadi itu, seakan-akan kepala dilepas ekor dipegang, balikin dulu ke MPR sampai masyarakat siap. Biaya kita lebih mahal. Masyarakat tidak akan bisa diseret-seret ke jalanan. Polarisasi itu tidak akan terjadi. Kemudian kita mengkonsolidasikan negara itu gampang, demokrasinya gampang, dan memungkinkan untuk semua tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh kalangan itu masuk menentukan. Kalau sekarang kan ya pasti semua partai. Kalau pemilihan presiden dipilih oleh MPR atau kepala daerah dipilih oleh DPR,
yang intinya itu pemilihan tidak langsung. Bukankah itu akan menutup ruang partisipasi publik? Kalau sekarang kan publik bisa mengkritik kapan saja, mengkritik jangankan presiden, wakil rakyat yang dia pilih saja dia bisa melakukan. Nah, Bang Sultan kebayang nggak misalnya nanti pemimpin nasionalnya dipilih oleh MPR, kemudian sudah rakyat diem aja, nanti MPR aja yang yang milih. Iya. Apa memang seperti itu Mas? Jadi gini, itu pertanyaan yang sangat baik ya. Itu pertanyaan yang brilian. Justru itulah pintu kita untuk membukakan publik bahwa saya justru bertanya balik sekarang. Di mana bentuk pertanggungjawaban gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih, dan presiden terpilih? Tidak ada pertanggungjawabannya hari ini. Dia hanya ada pertanggungjawaban 5 tahunan. Tapi ketika ada di MPR, ada tiap tahun presiden akan melaporkan kinerjanya. Disitulah presiden harus perform. Kalau presiden nggak perform, dia bisa di-impeach atau minimal dia bisa diingatkan. Justru mekanisme check and controlnya lebih kuat. Kalau sekarang itu kita tidak lebih daripada masyarakat itu dilibatkan atau proses pelibatan masyarakat itu tidak lebih dari sehari. Bahkan mungkin jangan sehari lah, mungkin 10 menit hanya masuk di tempat TPS nyoblos. Habis itu masyarakat tidak punya kontrol lagi. Di mana? Nggak ada ruangannya. Nah, tapi kalau di MPR ada titipan suaranya. MPR, tolong dong itu kayaknya harus diluruskan gitu ya. Meskipun memang ini berdebat ya kan, seakan-akan partisipasi publik, tidak juga. Partisipasi publik kan sudah memilih anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD. Artinya mereka menitipkan suara untuk ya tolong nanti ya dipilih ya presiden ya, titipan kami begini ya. Nah itu ada mekanisme kontrolnya, itu pilihannya. Nah atau sekalian, makanya saya bilang kalau kita alergi dengan kembali ke MPR, saya pun sebenarnya bukan ini MPR yang paling penting, tidak. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ya kita ini harus jelas. Jadi jenis kelamin kita juga harus jelas, jangan di satu sisi kita mau begini tapi ini kita tutup gitu. Kalau mau demokrasi seluas-luasnya buka bener. Tidak ada lagi presidensial threshold 0%, 20%, bikin 0%. Buka keran capres independen. Atau kalau mau main separuh-separuh begini, balikin aja lagi ke MPR sampai masyarakat kita siap. Untuk menyelenggarakan pilpres itu butuh uang puluhan triliun. Bahkan mungkin sudah dihitung, mungkin sudah ratusan. Kita anggaplah, saya tidak mau bahas tentang pilkada. Anggaplah itu pilkada itu pestanya orang daerah. Kita serahkanlah itu jangan diubah. Pilkada haknya pesta masyarakat daerah. Silakan bupati, gubernur, wali kota dipilih langsung. Nah kalau mau dihitung-hitung pilpres itu biayanya puluhan triliun. Masyarakat itu terlibat tidak lebih dari sehari. Mohon maaf, sebagian masyarakat kita ini memilih kan tidak semua karena rasionalitas. Ya mungkin karena euforia, karena karena tampilan. Dan jangan salah, politik praktis yang paling banyak masyarakat kita kan gampang sekali bayar, dan itu besar sekali jumlahnya. Artinya begini, artinya siapapun terpilih itu sebenarnya kan belum tentu bahwa itu pilihan yang kuat sekali oleh masyarakat pada saat itu, karena orang kita ini gampang berubah. Hari ini pilih si A, jangan-jangan besok dia bilang, aduh saya salah pilih. Nah, biayanya mahal. Bayangkan kalau biaya mahal ini langsung kita serahkan kepada, oke, saya sampaikan begini, saya pernah dikritik waktu itu oleh penggiat demokrasi, Pak, Bapak keliru kalau untuk mengembalikan itu pilpres ke MPR itu seat bank. Dia bilang justru nanti oligarki itu bisa berpindah ke MPR. Saya sampaikan begini, dia selalu mengagumkan surveinya masyarakat itu mau langsung semua. Ya pasti dong, saya bilang. Tapi pernah nggak teman-teman mensurvei dengan ala saya? Contoh begini,
Kalau yang disurvei itu masyarakat Bapak Ibu sekalian, apakah lebih suka dengan pilpres langsung atau MPR? Pasti jawabannya langsung. Karena tidak disuguhi isinya, disuguhi kulitnya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, Bapak Ibu sekalian, atau petani, atau masyarakat, atau pelajar, ada dua pilihan ini. Ada pemilihan presiden langsung, ada oleh MPR. Yang langsung ini kita menghabiskan uang 50 triliun. Nanti siapapun presiden terpilih, Bapak Ibu sekalian, serahkan aja. Nanti kalaupun mau protes ataupun mau tidak setuju, nanti 5 tahun lagi ya. Ya kan? Bapak melegitimasi itu. Bapak terlibat hari itu. Mungkin juga Bapak akan dapat uang 50.000 atau 100.000. Tapi ada pilihan kedua. Uang 50 triliun ini langsung bangunkan bendungan buat provinsi ini, bangunkan jalan buat Bapak Ibu sekalian, bangunkan sekolah buat Ibu atau Bapak sekalian, bangunkan masjid, kemudian keluarkan beasiswa untuk anak-anak. 50 triliun langsung dibagi habis 34 provinsi dengan proporsional. Oh, mungkin provinsi Bengkulu saya, oh yang kami paling butuhkan itu adalah pelabuhan. Oke, 1-2 triliun dibangunkan pelabuhan, clearkan di situ. Tapi presidennya dipilih oleh MPR. Bapak Ibu sekalian titipkan suara itu ke calon-calon penghuni MPR. Bapak Ibu sekalian untuk memilih tetap, tapi memilih anggota MPR. Nah, karena anggota MPR nanti yang akan memilih presiden, makanya hati-hati, jangan mau dibayar. Survei saya mengatakan, oh Pak, kalau begitu ya kami mau yang ini dong. Kami langsung bisa bangun pelabuhan dong, kami bisa bangun sekolah dong. Kami bayangkan kalau pertanyaannya kita ubah. Tapi jangan pertanyaan Bapak Ibu sekalian setuju dengan pilpres langsung atau MPR. Pasti mereka 90% akan bilang, oh pilpres langsung dong, karena kami pesta di situ. Meskipun pestanya kadang-kadang hanya sehari. Nah, kalau kita buat masyarakat kita makin pintar, pilihannya itu tadi. Dan Bapak Ibu sekalian tidak hanya ribut kan. Kalau pilpres langsung pasti ada yang setuju, ada yang setuju dengan kalau capres 2. Pasti nanti ada yang pilih A dan pilih B. Nah, ribut nanti mereka kan. Bahkan mungkin sekian bulan dia nggak mau bunyi nanti kan. Tapi kalau ini nggak ada, kalian tidak perlu ribut. Kenapa? Karena kalian titipkan ke anggota MPR. Makanya pilihlah anggota MPR yang berkualitas, yang amanah, yang betul-betul akan memperjuangkan dan memilih presiden yang betul-betul bagus, betul-betul amanah. Saya menggarisbawahi pernyataan Bang Sultan tadi bahwa lebih mudah mengontrol anggota MPR yang ratusan orang daripada mengontrol ratusan juta orang yang terpolarisasi, terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tapi saya memaknai itu, bukankah itu akan lebih membuka peluang untuk politik transaksional di parlemen? Bukankah akan lebih gampang ngatur anggota parlemen daripada ngatur kemauan ratusan juta orang? Betul. Jadi itu pertanyaan yang saya pun bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama, tapi saya berusaha untuk menjawab. Kenapa? Pasti itu yang akan ditanyakan oleh masyarakat. Ini kan hanya memindahkan saja politik transaksional dari masyarakat ke MPR. Itu yang memang yang paling gampang. Tapi begini, ya, saya sih masih punya keyakinan yang lebih kuat ya, bahwa pertama ada proses untuk menentukan anggota MPR. Itu ada kampanye kepada publik, kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pilih anggota MPR, baik dia anggota DPR maupun DPD yang betul-betul amanah ya, karena dia yang akan nanti memilih presiden. Di satu sisi kita membuat publik betul-betul menentukan pilihan yang tepat di awal. Kedua, kalau itu terjadi, saya masih yakin bahwa proses lahirnya anggota MPR baik DPD maupun DPR itu yang betul-betul berkualitas dan amanah, mereka, saya masih sangat yakin bahwa teman-teman di MPR itu akan lebih berpikir rasional. Kenapa? Karena kita ditonton banyak orang. Mengontrol 200 juta orang itu kan tidak mungkin bisa disadap semuanya. Tapi kalau 700 orang, rumahnya 24 jam diawasi, 24 jam dia pergi di TP, disadap. Dan itu konsekuensi. Kalau nggak mau ya jangan you jadi
anggota MPR dong, karena anggota MPR itu adalah orang terhormat. Jadi Anda bicara tidak benar pun kami tahu, apalagi Anda melakukan transaksi yang macam-macam. Saya masih punya keyakinan itu lebih gampang dikontrol, dan panggung perdebatannya bisa ditonton oleh khalayak. Apa sih gagasan Bapak ini? Apa sih gagasan dia? Apa gagasan dia? You punya gagasan apa? Makanya pasti akan keluar nanti ide gagasan lama, ada nasionalisme Islam, ada Jawa, luar Jawa, ada kombinasi akan berpikir, bahkan saya lebih maju lagi berpikir. Saya berpikir tentang 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Ini negara besar sekali. Ini pulau-pulau banyak sekali. Selalu akan ada potensi untuk diganggu oleh pihak luar. Makanya amankan konstitusi kita, amankan demokrasi kita dengan cara akomodatif. Saya berpikirnya itu kalau perlu wakil presiden itu lebih dari satu, harus banyak. Orang bilang apalagi, loh itu cara kita untuk mengelola demokrasi kita. Jangan sampai muncul perasaan bahwa orang Papua tidak mungkin pernah bisa jadi presiden atau wakil presiden. Jangan pernah berpikir lagi bahwa orang Ambon, orang Ternate, orang Aceh, orang Sumatera, orang Kalimantan tidak punya peluang yang sama. Jangan pernah berpikir kalau tidak dibuat sistemnya. Tapi jujur, kalau hari ini kita harus fair dan jujur, peluang itu kecil sekali. Karena memang sistem yang dibuat kita one man one vote. Nah, kenapa enggak justru model kepemimpinan di DPD itu akomodatif? Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Timur. Kenapa enggak? Popular vote di Jawa, ya harus diakui bahwa itu representasi terbesar presidennya. Tapi kenapa enggak wapresnya itu akomodatif? Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua dan Maluku. Mereka akan punya perasaan, wah bener ya, ini bangsa ini mengatur kita, punya perasaan yang sama ya, hak politik kita. Dan itu jangan salah, itu jangan-jangan cara membangun kita lebih cepat. Kenapa? Karena semua terkonsentrasi udah wapres Sumatera, dia akan lihat dulu, tidak ada provinsi Sumatera itu yang boleh tertinggal, karena konsen di situ. Dan dia bukan serap di situ. Kalimantan, NTT, Papua, Maluku. Nah, orang bilang ini ide, loh, justru kita harus melahirkan ide-ide yang memungkinkan, dan itu sudah kami lakukan. Di DPD itu dinamikanya luar biasa, tapi kami kontrol sedemikian rupa. Bayangkan 136 anggota DPD, 136 fraksi, yang itu dinamikanya tinggi sekali dan dia tidak ada bosnya. Tapi kami mampu mengelola itu karena memang sistemnya lumayan baik, akomodatif. Ini baru gagasan baru, Sultan atau DPD yang mengusulkan keberadaan wakil presiden lebih dari satu. Ada berapa sebenarnya yang dia? Atau 4? Ya tergantung nanti kalau saya pernah mensimulasi atau pernah berpikir lah ya, ini mungkin loh kalau para negarawan ini berpikir dengan perspektif yang sama untuk mengelola bangsa sebesar ini agar perasaannya sama. Bisa kita memakai zona waktu, zonasi waktu barat, tengah dan timur. Berarti 3. Ya. Atau bisa saja nanti seperti yang kami buat ada 4, ya kan, karena ada 34 provinsi kira-kira begitu kan, supaya equilibriumnya merata dibagi 4, sehingga 4. Atau dengan yang itu lebih kepada ide, ya. Tapi buat saya setelah saya pikir-pikir, sumber dari seringnya muncul masalah tentang ada ribut sana ribut sini, ini kan masalah ketidakadilan. Oke, mungkin selesai masalah ketidakadilannya di ekonomi karena Pak Jokowi membangun cepat. Tapi ada masalah ketidakadilan politik di situ nanti. Ada perasaan kok kami memang ada, gitu ya, kami kok kurang diperhatikan ya, atau kami kurang terwakili ya. Padahal mungkin dari sisi kapasitas mungkin semua sama. Bahkan kalau musik ke belakang, saya tidak mau berbicara terlalu jauh, tapi negara ini berdiri, semua provinsi itu punya saham yang sama, semua punya kontribusi yang merata, semua punya kontribusi yang baik semua. Kalau gagasan tentang usulan tentang wakil presiden lebih dari satu, karena salah satunya
negara ini begitu besar, ada contoh negara lain yang lebih besar dari Indonesia, tapi wakil presidennya cuma satu. Betul. Tapi pernah nggak dilihat bahwa hanya negara kita yang punya teritori yang itu kontinental, ya yang itu apa namanya maritim. Kita ini terbelah oleh pulau-pulau. Amerika sebesar itu, dia satu daratan itu. Jadi mau separatis itu tidak gampang. Kenapa? Karena dia dikontrol sama daratan semua. Indonesia, bos. Indonesia ini 17.000 pulau, 34 provinsi. Dan itu apa namanya? Itu yang saya bilang. Kita harus punya pandangan kembali ke sejarah berdirinya Republik. The Founding Father itu top lah, apapun bentuknya semua saya sudah baca bukunya, risalahnya, atau itu orang-orang yang berpikirnya itu futuristik. Bung Karno, Bung Hatta dan teman-teman dulu hebat loh mereka. Ini loh politik kita harus kita kelola. Makanya Bandungnya dulu kan terkenal nasionalisme, apa namanya Islam, kemudian Jawa luar Jawa, karena mereka tahu berdirinya dulu seperti itu. Tapi makin kesini dengan dibukanya keran demokrasi langsung ini itu tidak ada lagi, bos. Gak ada lagi itu. Ya, one man one vote. Siapa yang punya duit banyak, kemungkinan dia yang akan memenangkan pertandingan dengan semua kualifikasi, dengan semua level. Masih soal wakil presiden yang lebih dari satu itu, kebayang nggak sih hidupnya begitu banyak pejabat negara? Sekarang kita mengenal beberapa menteri punya wakil menteri, ada beberapa, ada 5 mungkin menteri. Kalau nanti tambah lagi katakanlah 4 wakil presiden, apa enggak tambah rumit? Enggak, saya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah apa namanya masa orang pilpres pilkada dengan menghabiskan ratusan T kita lakukan tuh. Ini hanya menambah posisi, atau nomenklaturnya aja yang nambah, toh personilnya juga kan ya kementerian tidak perlu ditambah. Ini kan hanya lebih kepada masalah representasi. Nah, tinggal dibagi habis nanti kalau ide saya. Presiden terpilih membagi habis tugas job masing-masing wapres ini dengan kekuasaan wilayahnya masing-masing, sehingga dia bisa fokus di situ. Wapres dari ini dia lebih konsentrasi mengkonsolidasikan, karena ini negara besar sekali gitu. Tidak cukup buat saya ya, tidak cukup dengan presiden sendiri dan wapresnya sendiri gitu. Tapi kalau nanti fokus wapres dari barat nih, dia konsentrasi dia ya. Tidak ada lagi provinsi atau kabupaten atau kecamatan di Sumatera itu yang miskin, karena dia konsentrasi di situ. Jadi dia fokusnya tidak terlalu yang melebar, dan tugas dan jobnya juga, job desk juga jelas. Begitupun dengan teman-teman di tengah, di barat, di tengah dan di timur. Menurut saya itu bukan hal yang perlu mengkhawatirkan. Nah, malah mungkin feeling saya justru negara kita akan lebih cepat maju jadi besar. Bang Sultan, saya pernah baca di media itu pernah menyampaikan pernyataan bahwa sistem ketatanegaraan yang seperti sekarang ini memungkinkan pihak asing masuk. Itu mudah. Itu maksudnya kayak gimana ya? Iya begini, mudah-mudahan saya salah, tapi saya meyakini dengan konstitusi dan demokrasi yang tadi saya bilang kita buka selebar-lebarnya, dengan sistem kepartaian sekarang, dengan undang-undang pemilu yang turunannya itu sudah dibuat bahwa calon presiden kemudian 20%, kemudian partai politik harus parliamentary threshold-nya sekian persen, dengan seluruh produk undang-undang yang dibuat, menurut saya itulah salah satu pintu masuk asing ya. Ya mungkin saya terlalu berlebihan ya, tapi logikanya begini, saya mau berkuasa gampang kok, saya cukup punya uang 5-10 triliun, saya bikin partai politik, karena aturan main kita, konstitusi kita yang pengendali atau mau bikin apapun juga di negara kita partai politik. Nah, kalau partai politik sudah liberal, artinya semua orang bisa masuk. Kita kan nggak pernah tahu ya. Saya minta maaf, mungkin saya terlalu kadang-kadang asal ngomong ya, terlalu berlebihan. Tapi memungkinkan tuh, dan jangan-jangan itu sudah terjadi, bahwa jangan-jangan di partai politik itu banyak juga orang-orang yang tidak kita kenal yang bisa mengendalikan itu. Nah, artinya dengan sistem yang sekarang
kita sadar tapi belum kita mau luruskan, itu sangat memungkinkan terbukanya oligarki ekonomi, mungkin lebih jauh lagi asing masuk. Karena waktu amandemen berkali-kali itu, saya meyakini, saya beberapa orang yang saksi hidupnya yang sekarang juga masih hidup, dia bilang memang banyak yang offside, banyak yang tiba-tiba pasal muncul, tiba-tiba ada yang tidak tahu. Nah ini kan bahaya. Dari situ Anda juga itu ada semacam titipan asing gitu. Saya tidak mau menyimpulkan, tapi saya lumayan meyakini bahwa pintunya makin terbuka. Pintu itu makin terbuka. Yang paling gampang itu aja tadi saya bilang. Yang paling gampang, kalau kepemilikan asing tidak kita kontrol, jangan-jangan dia bisa masuk ke partai politik melalui orang lain dong. Tidak mungkin dong ketum partai ya Mister apa namanya John dari mana, ya nggak mungkin. Tapi kalau ternyata dia berkolaborasi, ya saya kan hanya berpikir yang buruknya. Tentu juga mungkin yang baiknya mungkin ada juga, bahwa ini demokrasi kita makin sehat, makin bebas, mungkin investasi makin gampang itu dari sini. Tapi buat saya negara besar ini memang harus diperlakukan agak beda. Itu undang-undang apa ya? Maksudnya curiga. Enggak, kalau tentu undang-undang banyak ya. Tapi pintu masuk kalau praktek ketatanegaraan kita politik itu ya tentu di undang-undang politik. Undang-undang politik kita yang sekarang apanya beginilah ya. Saya nggak tahu ya. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman partai juga. Ini laporan terakhir bahwa Pilpres 2024 itu kan pasti masih memakai undang-undang pemilu yang lama. Aturan mainnya adalah hasil pemilu 2019 akan dipakai untuk perhelatan 2024. Loh, bagaimana loh? Itu kan nggak fair. Ya kan? Belum lagi dari itu. Belum hanya aturan main bahwa Pilpres ke depan itu adalah orang yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan 2019. Artinya orang-orang yang baru bikin partai politik sudah nggak mungkin lagi punya hak. Belum lagi diatur lagi minimal 20%. Ya kan? Belum lagi diatur parliamentary threshold sekian persen. Oke lah, kalau parliamentary threshold mungkin ya supaya menyederhanakan partai politik itu boleh lah ya. Tapi yang undang-undang yang dipakai untuk Pilpres ke depan ini saya melihat gejalanya, kalau nggak cepat kita revisi, percaya saya lah, saya nggak tahu ya, saya masih punya feeling dan keyakinan ini sumber masalah. Dan itu update terakhir saya, itu teman-teman Komisi 2, teman-teman partai politik belum mau merevisi itu. Bayangkan itu undang-undang yang dijadikan adalah pintu masuk perhelatan demokrasi terbesar di negara kita. Itu banyak bolongnya. Banyak bolongnya. Kalau kita tidak mau menyadari itu, ya saya khawatir saja sih. Suatu hari kita justru akan menyesal betul apa ya dulu. Masih ada waktu lah 1 tahun ini untuk membuat semuanya itu menjadi lebih baik, lebih ideal. DPD juga belakangan menyuarakan penguatan peran DPD ya. Sebenarnya ini isu klasik ya. Beberapa tahun lalu ketika saya masih liputan, saya juga sering mendengar ini. Nah, apa yang baru dari tuntutan ini sekarang? Iya, jadi penguatan DPD itu sesuatu yang harusnya sih dari awal dilakukan. Makanya saya bilang banyak yang harus diluruskan. Nah, periode kami sekarang, saya sebagai pimpinan dan teman-teman yang mencoba untuk mengambil momentum ini untuk mengingatkan bahwa ada yang bermasalah dengan konstitusi kita. Dulu sebelum reformasi ada yang namanya putusan daerah, putusan golongan, yang itu representasi dari daerah dan golongan-golongan tertentu. Nah, setelah reformasi jenis kelaminnya diganti, yaitu namanya DPD, lahirlah DPD,
bedanya waktu itu utusan daerah dan golongan itu ditunjuk atau diangkat, sekarang itu DPD dipilih. Jadi dari proses rekrutmennya sudah benar bahwa DPD itu elected, dia legitimasinya kuat sekali. Dulu bedanya anggota utusan golongan, anggota MPR dari utusan golongan dan utusan daerah itu punya hak dan kedudukan yang sama dengan anggota MPR yang lain, baik dia dari partai politik maupun non partai. Nah, beda sekarang, DPD dimunculkan, legitimasinya diperkuat, tapi kewenangan dan fungsinya dimandulkan. Nah, ini kan aneh lagi gitu loh. Jadi ada yang kemarin itu menurut saya tidak siap dari sisi amandemen. Jadi kita amandemen konstitusi 4 kali, DPD dimunculkan, tapi di satu sisi posisi DPD secara konstitusi seimbang. DPD, DPR, MPR itu adalah lembaga tinggi negara yang itu rumpunnya rumpun legislatif. Kemudian ada eksekutif, presiden di situ. Kemudian ada yudikatif, ada MK, ada MA, ada KPK, ya kan. Kemudian ada yang lain-lain ya, ada BPK. Ini levelnya sama, equal. Bahkan kalau dari sisi keterwakilan pasti dong lembaga parlemen dan presiden yang paling legitimasinya kuat karena dia dipilih. Nah, tapi fungsi kewenangannya ini diatur tidak sama. Nah, harusnya di rumpun legislatif ini DPR dan DPD itu seperti idealnya sistem bikameral lah ya. Yang paling ideal, yang paling bagus itu sistem bikameral di Amerika. Itu contoh. Ada lower house, ada upper house. Ada House of Congress, DPR, ada House of Senate. Nah, kewenangan legislasinya sama, budgetingnya sama. Bahkan dalam hal tertentu senator itu dia bisa memveto. Kalau seandainya ada undang-undang atau katakanlah usulan atau proposal anggaran yang itu ternyata mungkin oleh senatnya, oh ini ada yang nggak benar nih, dia bisa veto, berhenti, stop dulu, stop, bahkan bisa batal. Kita tidak mau seperti itu betul gitu loh. Jadi jangan teman-teman DPR itu berpikir, oh seakan-akan DPD ini mau mengambil alih atau mau berbagi kekuasaan atau mau melucuti bahkan atau mau mendelegate, sama sekali tidak. Kita hanya mau agar terjadinya check and balances, agar ada double check di sistem ketatanegaraan kita, di sistem legislasi kita itu, khususnya di membuat undang-undang. Kita harus buat lebih bagus. Nah, lagi-lagi DPD itu kami minta penguatannya itu bukan seakan-akan mau satu level dengan DPR. Kami tidak akan mengambil sisi sektoral DPR. Kami hanya minta penguatan itu nanti yang hubungannya dengan kewenangan daerah. Contoh, ada dana bagi hasil, kemudian ada dana perimbangan pusat daerah, kemudian ada undang-undang desa, kemudian ada dan RUU ada dan daerah otonomi baru. Ya, ada pokoknya semua hal-hal yang berbau tentang daerah itu serahkan kepada DPD, baik dari sisi legislasinya maupun dari sisi pengawasan dan penganggarannya. Jadi tidak ada niatan DPD itu untuk menyaingi DPR atau untuk berbagi atau mengambil alih kekuasaan, sama sekali enggak. Kita hanya lebih kepada bagaimana representasi masyarakat daerah yang di pusat itu DPD itu benar-benar salurannya itu sampai kepada level mengeksekusi. Bisa dibayangkan, di satu sisi legitimasi anggota DPD kuat sekali. Bayangkan 136 anggota DPD itu sama dengan jumlah perolehan suara oleh di Pilpres. Mungkin 60-70 juta, bahkan 80 juta suara yang dititipkan kepada 136 anggota DPD. Nah, sementara anggota DPR kan ada yang hanya 20.000 suara juga terpilih. Kami ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Artinya ada harapan besar masyarakat. Suara yang dititipkan kepada DPD itu tolong dong perjuangan kami betul-betul diperjuangkan sampai kepada titik eksekusi. Saya mau menyampaikan bahwa ekspektasi, harapan, aspirasi, suara, dan keinginan masyarakat yang terlalu tinggi kepada DPD itu kan sekarang itu tidak seimbang dengan fungsi dan kewenangan. Nah, tidak semua masyarakat daerah itu tahu bahwa posisi DPD itu bukan tidak mau berjuang,
Kami sudah memperjuangkan itu dengan maksimal. Hanya saja konstitusi atau undang-undang kita yang memang membuat DPD itu sekarang masih mandul. Nah, Ini sulap, nah sekali lagi saya bilang sulap. Dan kenapa? Masalahnya di mana kok setelah ini sudah 10 tahun tuntutan penguatan DPD ini, tapi sampai sekarang nggak pernah terwujud. kita itu sudah selesai di perdebatan teoritisnya, sudah selesai, akademisnya, filosofisnya, kemudian dari sisi yuridisnya. Artinya penguatan DPD itu sesuatu yang harusnya sih tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja ini kan masuk ke wilayah proses politik. DPD itu hanya bisa diperkuat ya melalui salah satunya amandemen. Nah, meskipun ada pilihan-pilihan lain, ada judicial review undang-undangnya, tapi untuk membuat atau melakukan amandemen itu ada mekanismenya, yaitu di pasal 37. Anggota MPR itu harus bersidang, pertama itu mengusulkan. Usulan amandemen itu harus 2/3 dari semua anggota MPR. Artinya kan kita butuh teman-teman DPR juga ikut dong. Kemudian dengan ide dan usulan kita secara tertulis. Kemudian karena anggota MPR itu adalah anggota DPR plus anggota DPD, bukan hanya usulan saja, usulan tertulisnya itu sudah harus memenuhi syarat 2/3. Baru kemudian masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan itu nanti dibahaslah kalau itu dianggap itu ideal untuk di amandemen, prosesnya lanjutannya 50% anggota MPR itu harus hadir, harus menyetujui 50% plus 1. Dan yang harus dihadirkan pada saat sidang paripurna untuk amandemen itu kalau saya tidak salah itu 2/3 hadir, dan 50% itu harus 50% itu harus setuju. Artinya apa? Dibutuhkan kesadaran politik, dibutuhkan kebesaran hati dan jiwa teman-teman DPR bahwa kalau DPD itu mau menguatkan diri atau mau memperkuat lembaganya, itu sesuatu yang bukan mau-maunya DPD, atau bukan kemauan Sultan, atau bukan kemauan Pak Lanyala, atau bukan kemauan Pak Nono, atau bukan kemauan Pak Mahyudin, atau bukan kemauan person to person. Ini lebih kepada yang memang idealnya begitu. Dan saya sampaikan, kalau lembaga DPD itu ideal dan kuat, teman-teman DPR mau pindah ke DPD silahkan, karena rumahnya sudah baik tuh. Makanya saya bilang, saya joknya, kalau kalian nggak mau jangan salahkan kami loh, kami pindah ke DPR nanti, karena legitimasi kita juga kuat. Jadi ini bukan masalah orang per orang, ini masalah menata sistem lembaga. Jadi silakan kalau lembaga DPR-nya baik, lembaga DPD baik, silakan teman-teman mau pindah ke DPD silakan. Dan itu ternyata sudah terbukti. Banyak anggota DPR yang mau pindah ke DPD. Saya bilang ya, mari dong kita sama-sama berpikir bukan untuk orang per orang, bukan untuk ego sektoral di lembaga kita, bukan untuk ego masing-masing partai. Ini cara bernegara dengan baik. Ini seolah-olah berarti DPR-nya, masalahnya di DPR kan? Sekarang itu masalahnya di DPR. Masalahnya di DPR, ya kita akan terus dan sedang terus meyakinkan bahwa mari kita berpikir tentang sesuatu yang ideal. Salah satunya penguatan lembaga DPD. Kemudian yang lain-lain kan banyak. Nah, itu pintu untuk melakukan amandemen. Ya dengan cara-cara bersama-sama. Kita bangun konsensus ini, kita dudukkan masalahnya, kita dudukkan sesuatu yang ideal untuk kita buat di bersama-sama. Kalau melihat suasana politiknya sekarang di Senayan sana, sepertinya belum banyak yang merasa tergerak untuk mengamandemen. Nah, kira-kira kapan targetnya nih? Sebelum pemilu 2024 atau setelah? Iya, memang sesuatu yang besar itu memang tidak begitu saja mudah ya. Dibutuhkan, lagi-lagi dibutuhkan sisi kenegarawan, melihat bahwa yang diusulkan sama DPD itu bukan untuk DPD. Saya masih termasuk orang yang sangat optimis, meskipun memang jalannya tidak mudah. Tapi saya melihat person to person anggota DPR partai itu setuju kalau diskusi orang per orang. Hanya saja kan dia kan ada mekanisme fraksi dan partai politik. Nah,
arah garis partai itu yang memang belum ada keputusan. Makanya mungkin dalam waktu dekat 2022 kita akan roadshow ke ketua-ketua partai politik, kita yakinkan mereka bahwa ini loh ide dan gagasan DPD itu sesuatu yang baik untuk bangsa. Nah, kalau semua tahu bahwa sesuatu yang baik untuk bangsa, publik juga tahu, ya harusnya teman-teman partai juga akan setuju. Meskipun tentu teman-teman partai punya usulan yang lain-lain juga kan. Saya bilang, oke, kita gabungkan apa maunya teman partai politik, apa maunya fraksi, apa maunya partai, apa maunya DPD. Oke, kita duduk bareng. Mana titik temunya? Karena tidak ada yang tidak bisa ditemukan. Saya selalu meyakini bahwa pada titiknya itu politik itu adalah sebuah konsensus, adalah sebuah kesepahaman, sebuah kesepakatan. Nah, itu yang sampai sekarang kita melihat celah itu ada. Celah itu ada. Contoh, MPR maunya ada PPHN, oke baik. Tapi DPD ada maunya DPD juga loh. Mari kita titik temunya. Karena tidak mungkin. Saya bilang, teman-teman MPR mau PPHN, DPD setuju. Tapi kalau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau agenda-agenda jangka pendek, saya pastikan di periode kami tidak akan ada anggota DPD yang secara liar atau secara sendiri-sendiri akan melampaui atau berjalan sendiri. Makanya tidak akan ada amandemen tanpa ada anggota DPD. Karena anggota MPR adalah anggota DPD. Jadi mari kuncinya adalah duduk bareng, berjiwa besar, kita lihat sebagai sesuatu yang baik untuk bangsa. Kita bicara. Soal lainnya, saya tetap tergelitik dengan satu langkah politik DPD yang sedang membahas RUU daerah kepulauan. Nah ini, kalau saya bayangkan, ini irisannya sama dengan undang-undang desa nantinya. Kira-kira gimana ya isinya? Iya, RUU Kepulauan itu adalah RUU inisiatif DPD yang sudah masuk ke prolegnas tahun lalu dan masuk lagi sekarang. Ada dua RUU yang sudah masuk dalam prolegnas, satu RUU Kepulauan, satu lagi RUU Badan Usaha Milik Desa. Kita mengenal ada pulau-pulau terluar, ya ada istilah 3T, terluar, termiskin, terbelakang. Nah, harusnya memang sudah ada undang-undang khusus yang mengatur kepulauan. Karena tidak bisa dong disamakan mengelola provinsi kepulauan atau daerah kepulauan dengan yang bukan kepulauan. Kalau disamakan pasti nanti hasilnya juga akan beda. Nah, dalam pandangan DPD, ya untuk membuat akselerasi atau kemajuan di pulau-pulau tersebut, ya harusnya ada payung hukumnya, yaitu undang-undang yang akan mengatur secara detail, secara rinci dan secara adil bagaimana kepulauan tersebut diberlakukan secara khusus melalui undang-undang kepulauan. Hanya saja memang betul ada beberapa PR di situ atau ada beberapa yang dianggap overlap. Ya, ada yang dengan undang-undang desa, ada yang kemudian dengan undang-undang Kementerian Dalam Negeri, ya kan. Tapi buat saya sih itu bukan hal yang tinggal disinkronkan saja kok. Yang mana yang diambil, yang mana yang dilepas, ya kan. Nah, kalau masalah terakhir kemarin baru dianggap nanti undang-undang ini akan undang-undang ini lahir nanti akan punya konsekuensi angka inflasi itu. Tapi jangan salah, jangan kita melihat dari sisi bebannya negaranya, tapi jangan-jangan multiplier effect dari undang-undang ini jangan-jangan daerah kepulauan itu akan bergerak cepat, justru akan menghasilkan devisa juga yang tinggi, ya kan? Nah, di situ perdebatan kita. Karena opportunity, peluang atau potensi di daerah kepulauan kan banyak sekali. Yang itu belum tergarap maksimal karena masih belum ada undang-undang secara khusus. Tapi DPD itu sebagai lembaga yang paling hari ini paling saya anggap ya rumah saya sendiri yang paling realistis. Kami tidak pernah ngotot secara berlebihan. Kalau alasannya negara, oh ini beban keuangan besar sekali, ya sudah. Tapi lihatlah bahwa yang kita hadirkan itu sesuatu yang baik. RUU BUMDes itu baik, RUU Kepulauan itu baik. Tapi ya itu ya masih ada tarik menarik dengan beberapa kementerian, stakeholder dianggap nanti ini overlap.
sama pun RU Omnibus Law itu kan banyak overlap kan, tapi itu kan juga dilakukan. Makanya saya bilang, masa sih RU Kepulauan sudah puluhan tahun nggak selesai-selesai, RU Omnibus Law hanya hitungan bulan selesai cepat. Nah ini kan ada sesuatu yang harus didudukkan bersama. Contohnya apa yang membedakan mengelola daerah kepulauan dengan daerah non kepulauan? Banyak. Kalau sekarang ini kan perlakuannya sama, ya, dana bagi hasil sama, kemudian menghitung perhitungan APBN itu kan apa namanya, indeksnya itu dihitung oke, jumlah penduduk, kemudian luas wilayah. Nah, tapi faktor-faktor yang menjadi keunggulan komparatif daerah kepulauan itu kan tidak dihitung. Nah, itu yang teman-teman kepulauan bilang, waduh ini harusnya dihitung loh. Kalau enggak, kami pulaunya besar, jumlah penduduknya kecil, tapi dapatnya kecil di kuenya, gitu kan begitu. Belum lagi daerah kepulauan itu masih punya semangat untuk mengembangkan diri dengan undang-undang sendiri. Karena di situ ya mereka nanti berlindung, ada payung hukumnya bahwa kami bisa membuat atau mengkapitalisasi resource kami atau opportunity kami yang begitu besar. Tapi kalau nggak dibuat payung sendiri itu nanti kan bisa dianggap tidak kuat. Ini sejalan nggak dengan beberapa usulan pemekaran daerah yang katanya DPD sudah menerima 173 usulan daerah otonomi baru? Sejalan nggak tuh dengan daerah kepulauan? Iya, kita sudah menerima, kalau dulu update saya 150 sekian, mungkin sekarang sudah 170-an lebih ya. Ya, itu daerah-daerah yang memang merasa dirinya atau daerahnya sudah pantas untuk dimekada, baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Hanya saja itu masih terbentur dengan moratorium. Kita masih punya moratorium bahwa dengan alasan-alasan tertentu bahwa belum dibuka. Jadi DOB, daerah otonomi baru itu belum dibuka. Kalau DPD maunya ya dibuka dong. Kenapa? Prinsip DPD itu berpikirnya dengan makin banyak daerah-daerah yang mekar, distribusi kekuasaan ekonomi dan lain-lain itu makin menyebar, kemudian skala atau mengontrolnya lebih gampang, dan daerah-daerah itu kepengen tumbuh cepat dengan caranya sendiri. Karena banyak potensi-potensi alam, potensi-potensi pariwisata dan sumber-sumber daya lainnya yang belum terkelola dengan baik karena memang masih terlalu lebar luasannya. Nah, ini menurut teman-teman daerah ya ini pantas untuk dibuka. Makanya kalau itu nanti moratoriumnya sudah dicabut, saya sih merasa memang harus didorong dengan syarat-syarat yang ketat ya. Bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik, tidak. Tapi syaratnya ya kan lengkap sekali ya. Kementerian Dalam Negeri juga kan sudah membuat itu tidak gampang, tidak hanya mau mekar, tapi kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang cukup. Saya ada pertanyaan tentang daerah yang ada wakil. Iya. Bengkulu. Iya. Menurut catatan BPS tahun ini Bengkulu penduduk miskinnya terbanyak kedua di Sumatera setelah Aceh atau terbanyak ke-6 secara nasional. Ini ada masalah apa? Anda sebagai senator dari sana 2 periode tentu punya pandangan. Iya. Iya. Memang sih daerah Bengkulu atau Bengkulu itu tidak seberuntung daerah-daerah lain ya. Yang kalau daerah lain ya kita bisa lihat sumber daya alamnya kan luar biasa ya, industrinya banyak ya kan, dari sumber daya alam tambang, migas ya, kemudian industri, pabrik ya kan. Nah, Bengkulu tidak seberuntung itu karena kita itu kan memang bottleneck. Kita tuh posisi kita paling timur di barat. Kita itu berbatasan dengan samudra yang memang secara geografis given memang terlahir dari Tuhan ya seperti itu. Ya, kalau Bengkulu itu seperti daerah lain mungkin kemajuannya juga mungkin sama atau bahkan ya lebih cepat. Tapi saya tidak mau excuse itu ya. Bukan karena Bengkulu tidak punya sumber daya sebanyak daerah lain sehingga dia masih terkategori tidak semaju yang lain.
Ya tentu kembalikan lagi kepada mekanisme dan sistem, bahwa kemajuan satu daerah itu memang sangat juga ditentukan oleh kemampuan daerahnya mengelola itu. Nah, ya ini sebenarnya PR besar, salah satunya adalah manajemen pemerintahan lokal. Wali kota, bupati, gubernur sudah dipilih langsung, ya kan? Nah, amanah itu melekat kepada eksekutif. Kalau mau maksudnya ditarik-tarik ke sana, bahwa ya memang yang paling bertanggung jawab pertama itu adalah yang diberikan amanah untuk mengelola dana, untuk mengelola daerah dengan seluruh resource, yaitu kepala daerah. Ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Sementara yang namanya parlemen, baik DPRD, provinsi, kabupaten, dan DPD, itu lebih kepada stakeholder, lebih kepada fungsi meskipun dia counterpart, meskipun dia bagian, tapi kan lebih kepada bagaimana membalanse, bagaimana mengawasi, ya kan? Nah, ini PR, ya, karena saya juga bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bengkulu. Saya dipilih, diberikan amanah, ya tugas saya mengingatkan para kepala daerah sebagai pemangku kepentingan yang hari ini dipercaya oleh masyarakat. Bupati, wali kota, gubernur lihat bahwa ada BPS yang merilis bahwa Bengkulu itu berkategori masyarakat miskinnya banyak. Ini PR kita bersama, tapi yang punya anggaran, yang punya program itu adalah eksekutif. Ini bukan kita untuk saling menyalahkan, bukan, tapi kira-kira duduk masalahnya di situ. Contoh begini, saya akan mengatakan berbeda kalau saya gubernurnya, kira-kira kan begitu. Kalau saya gubernurnya, saya akan bikin lompatan begini gitu. Nah, tanpa harus menyalahkan pihak manapun, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bupati, gubernur, wali kota, dan semua lah ya, bahwa mari kita kejar, mari kita sadar bahwa kita tertinggal, mari kita kejar bahwa ketertinggalan kita ini dengan cara-cara yang luar biasa. Kolaborasi kita, ya, cari posisi masing-masing, maksimalkan posisi masing-masing, baik ada yang di daerah maupun di pusat. Tapi saya percaya satu hal, bahwa cepat atau lambat, ya, semua akan berpikir bagaimana membuat daerah itu secepat mungkin untuk maju. Ya, mungkin alasan-alasan yang lain, mungkin harusnya 2 tahun ini kita bisa membangun, tapi mungkin COVID, ya, kemudian sumber daya alam kita juga, APBN kita juga tidak sebesar yang lain-lain, ya. Kemudian kondisi geografis kita juga tidak semudah. Bengkulu itu bukan daerah lintasan. Kalau Lampung itu daerah lintasan, orang lewat aja pasti spend uang di situ, ekonominya pasti tumbuh, ya kan? Akhirnya Bengkulu itu daerah yang paling ujung, sehingga orang kesana itu harus memang datang. Jadi dia memang dari multiplier efek ekonomi orang lewat itu beda dengan daerah-daerah yang memang itu daerah lintasan. Kalau dia melintas pasti tumbuh ekonomi. Kalau daerah Bengkulu memang harus orang datang ke sana, kepengen datang ke situ. Tapi saya percaya kok bahwa cepat atau lambat Bengkulu itu akan menjadi daerah yang sangat baik. Oke Bang, kita udah ngobrol 1 jam lebih. Tapi saya punya pertanyaan pamungkas. Ini belakangan makin kencang isu reshuffle. Misalnya Bang Sultan diminta jadi menteri, mau nggak? Tapi misalnya harus jadi kader partai, misalnya mau nggak? Enggak, saya nggak pernah berpikir, ya, saya tidak pernah juga berhalusinasi, ya. Memangnya halusinasi? Saya juga tidak pernah berandai-andai. Kalau bicara tentang reshuffle, ya, itu total itu kewenangan atau otoritas itu penuh di presiden. Kalau menurut presiden itu baik untuk negara dan bangsa, kalau menurut presiden itu pantas dilakukan perombakan kabinet agar kerja-kerja kabinet lebih cepat, agar kerja-kerja kementerian lebih taktis, saya percaya bahwa Pak Jokowi akan melakukan itu. Makanya saya mau sampaikan bahwa reshuffle itu titik beratnya kepada bagaimana men-speed up yang kemarin lamban, bagaimana memaksimalkan yang kemarin belum maksimal, bagaimana membuat kementerian lembaga atau tugas-tugas kepresidenan itu bisa menjadi lebih baik, lebih cepat. Jadi saya sih
sepakat aja kalau memang akan dilakukan di reshuffle. Jadi kalau diminta mau berarti ya. Aduh, saya nggak mau berandai-andai. Saya mau kepada tugas dan fungsi saya sekarang bagaimana memastikan lembaga saya bisa lebih maksimal, bagaimana membuat daerah-daerah itu bisa lebih harapan, bagaimana memperkuat lembaga, dan bagaimana menyuarakan terus bahwa demokrasi kita harus makin sehat. Oke Bang, saya kira itu obrolan kita sore ini. Terima kasih atas waktunya. Demikian Tiffanian, obrolan panjang lebar saya dengan Wakil Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin, politikus muda yang gagasannya juga banyak yang muda, banyak yang segar. Terutama saya tadi mendengar dia mengusulkan keberadaan wakil presiden lebih dari satu. Ini benar-benar gagasan baru dan ya cenderung liar sebetulnya, cenderung liar tapi layak untuk dipertimbangkan. Ya. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Selamat sore.